satu, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari Universitas Bina Insan dari kelompok 5 akan mewawancarai Bapak Samsul Komaria di penggilingan sagu aren. Perkenalkan, nama saya Melan. Perkenalkan, nama saya Tiara Aprilia. Perkenalkan, nama saya Naila Rafifa. Perkenalkan, nama saya Tiara Elda Putri Utami. Perkenalkan, nama saya Siti Aldila Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aldila Putri. Di sini saya akan mewawancarai pemilik pabrik sagu aren atau tempat produksi sagu aren, yaitu Bapak Samsul. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana? Boleh ceritakan sedikit nggak Pak tentang pengalaman penjualan Bapak yang paling sukses atau faktor internal apa yang menjadi penentu keberhasilan Bapak dari produksi sagu aren ini? Oh, masalah pemasaran itu Iya. yang dititik beratkan. Nah, kalau masalah pemasaran itu kan sesuai dengan kita promosi kita melalui internet melalui apa kan. Nah itu alhamdulillah sekarang masalah pemasarannya cukup lumayan. Nah itu ada permintaannya kan, selain Lubuk Linggau itu kan tujuan penjualannya itu ada yang ke Curug, ada yang ke Bengkulu, kemudian ada yang dari Batu Raja. Nah itu tergantung dengan permintaan kita. Alhamdulillah sekarang itu masalah pemasaran kita udah ada seperti itu. Kemudian ada nggak Pak kelemahan terbesar yang Bapak alami dalam proses penjualan ini? Kalau masalah penjualan itu kan kadang-kadang tergantung dengan konsumen juga. Ada dalam itu kan ada yang pakai sagu aren harapan kita, kadang juga ada yang nggak pakai. Nah yang jadi yang jadi kendala yang utama itu sebenarnya masalah barang bakunya. Kalau masalah pemasarannya kita nggak bingung. Nah ini dikarenakan barang yang namanya sagu aren ini kan barang langka. Nah ini susah, kemudian barang bakunya susah juga. Nah ini dikarenakan barang baku dia itu bukan ditanam, kadang tumbuh liar. Nah ini kalau ditanam proses sagunya sedikit. Nah ini Kalau itu emang tanamannya nggak bisa ditanam Pak? bisa ditanam, tapi kalau ditanam sagunya agak kurang. Nah ini Hasilnya kurang ya? hasilnya kurang ya. Jadi ada cara nggak Bapak buat mengatasi hal tersebut? Kan tadi kata Bapak ada tumbuhnya liar kan? Jadi ada nggak kira-kira cara Bapak buat mengatasi produksi itu tuh tetap berjalan gitu Pak? Ya sistemnya kita kan kayak gini. Yang namanya untuk mengatasi masalah tersebut gini ya. Seluruh batang aren itu bukan seluruhnya punya sagu. Itu kan ada teknik-teknik tersendiri, ada teori-teori tersendiri. Oh ini batang aren yang udah bersagu, yang ngandung sagu ya. Oh ini belum, nanti akan datang kita proseskan kayak gitu. Nah jadi nggak seluruhnya. Buktinya aja Bapak dari tahun 2017 sampai sekarang alhamdulillah masih tetap eksis lah di dunia persaguan. Nah berarti kayak gitu ya enggak. Jadi hal-hal seperti itu kan jadi kita cari, oh ini batang aren yang punya sagu, yang ini enggak. Kalau yang punya sagu yang kita tebangin kan, yang enggak nanti dulu. Jadi 3 bulan akan datang, dia kan ada prosesnya pertumbuhannya, baru kita garap lagi. Nah itu. Ya, terima kasih ya Pak. Ya. Wawancara selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, kepada rekan saya Naila. Ini pertanyaan yang selanjutnya Pak ya. Peluang pasar apa yang Bapak lihat dari industri sagu aren ini dan cak mana Pak manfaatnya Pak untuk pemasarannya Pak? Kalau masalah pemasaran itu sebenarnya nggak jadi kendala itu, nggak jadi persoalan, nggak jadi kendala. Yang jadi kendala kita itu masalah barang bakunya. Nah ini sebabnya kan, apalagi kita khususnya di Lubuk Linggau, ini kan daerah transit. Namanya transit kan kemana-mana itu kan arah ke sana, arah Jambi, arah ke sana itu arah Curug, kemudian ke sana. Jadi masalah perdagangannya itu kan luar biasa. Jadi kita ibarat sesuatu kita akan di tengah-tengah. Tergantung dengan kita mengelola gimana cara mempromosikan barang ini.
Nah itu aja. Nah ini itu masalah pemasarannya. Kemudian masalah apa lagi itu? Masalah Bapak menghadapi ancaman price war atau karet dalam pelanggan yang tinggi di platform online, Pak. Ya, untuk sementara waktu kita kan kadang-kadang belum pakai online seperti itu, enggak. Nah itu kita pakai kadang-kadang ya konsumen itu ngebel kita kan, telepon melalui pihak telepon, oh Pak tolong saya butuh sagu aren, nah antarnya gimana, sama aja online. Nah itu kan, nah itu jadi seperti itu. Jadi kita masih juga pakai teknologi HP lah, kira-kira kayak gitu. Nah ini, nah itu. Berarti dengan cara wong kayak pengen order gitu baru Bapak ditelepon ya Pak ya? Iya, di telepon, kadang melalui WA. WA. Karena itulah kalau masalah pemasaran kan kita alhamdulillah kita kan udah terjangkau di mana-mana kan melalui promosi-promosi meski pakai media massa ataupun secara manual dari mulut ke mulut kayak gitu aja. Nah ini bisa itu. Kalau masalah pemasarannya alhamdulillah sekarang tuh masih tetap berjalan. Nah itu yang jadi persoalan sekarang tuh barang baku dengan tenaga kerja. Nah itu sebabnya tenaga di Aren ini kan penting tenaga kerja itu yang punya skill, ahli di bidang itu. Nah ini sedangkan kita khususnya di wilayah Lubuk Linggau ini kan untuk mencari tenaga kerja yang skill di bidang Aren ini kan agak susah. Harus ada apa namanya pendidikan dulu. Kita didik dulu, belajar dulu. Nah ya seperti itu. Dengan orang yang lebih berpengalaman. Nah ya mudah-mudahan. Nah itu. Kalau awal kita berdiri memang dulunya kita pakai ibaratnya kawan-kawan tenaga kerja yang dari Bandung sana, dari apa tuh Lampung kan itu. Tapi apa dayanya kita kan sekarang tuh sedikit demi sedikit kita kerjasama dengan warga lokal. Nah itu. Pokoknya kalau masalah pemasaran itu yang namanya dagang ya kadang ada, kadang enggak. Nah ini nggak bisa ditentukan. Yang penting kita siap barang, ada permintaan kita order itu aja lah. Nah ini ya itu. Oke. Wawancara selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melan. Pak, dalam masalah utama yang dihadapi dalam proses produksi atau pemasaran. Dia ini kendala utama yang sebenarnya di dunia persaguan khususnya kita kembangkan pasar keluar. Kendala utamanya itu permasalahan tenaga kerja. Nah itu kalau masalah barang baku ya banyak, ada tempat kita. Yang jadi persoalan itu kan tenaga kerja. Sebab tenaga kerja ya di bidang ini kan harus benar-benar menguasai permasalahan batang aren itu aja. Dikarenakan umumnya itu kan barang langka, jadi masyarakat kadang-kadang berpikir ini agak susah. Nah ini jadi yang kendalanya itu masalah barang baku, bukan masalah barang bakunya, masalah tenaga kerja. Oh, berarti itu kan kendala utamanya itu Pak, di tenaga kerja. Dia kan harus punya skill, bukan sembarangan orang kan. Nah, itu harus memahami ya harus Pak. memahami. Mau memahami gini ya, kadang-kadang nggak seluruhnya batang aren itu kita tebang. Nah, batang aren itu kan ada yang punya sagu, ada yang enggak. Nah kayak gitu, ada yang disadap. Tak beri contoh. Sebab umumnya batang aren itu kalau seandainya sudah disadap dia nggak akan punya sagu. Nah ini, jadi ada ilmunya di sana. Jadi itu kan perlu skill tenaga kerja. Cuman kendalanya di tenaga kerja. Nah di pemasaran itu kan sesuai ibaratnya tergantung dengan kita gimana kita mengelola barang ini harus terjual. Itu kan teorinya ya. Nah ini tapi alhamdulillah untuk kita di sini masalah pemasaran udah ibaratnya malahan konsumen yang ngebel kita untuk dikirim gitu aja. Nah ini. Berarti kalau misalnya konsumen tuh lancar-lancar Pak? Lancar, alhamdulillah lancar ya. Nah. Yang kedua Pak, bagaimana kualitas bahan baku dan proses produksi yang diterapkan dalam usaha ini? Oh, kalau usaha ini kan kita istilahnya pakai sistemnya kan manual. Jadi kita olah secara alami
tidak mengandung zat apa-apa. Nah, pokoknya secara alami kita nggak pakai apa-apa sama sekali. Sebab dalam teori sagu ya kayak gini, tak bilangin dulu sama situ masalah teori sagu. Teori sagu itu tak ubahnya minyak sama air. Minyak sama air. Nah, jadi kalau teorinya kayak gini, minyak dengan air, berarti dia bisa di mana itu kotor, dia jadi kotor, dia terbuang. Mana yang sagu murni dia mendam. Nah, makanya itu teorinya kayak gitu. Jadi tak ubahnya minyak dengan air, bisa dia. Jadi mana yang bersih, mana yang enggak. Nah ini, jadi proses kayak gitu. Kita punya proses pembuatan seperti itu dikarenakan kita nggak pakai zat kimia sama sekali. Memang tergantung alami benar ya. Nah ini, itu makanya kadang-kadang banyak person bilang, oh ini kayak gini belum begitu putih-putih. Nggak bisa. Kalau kita mau putih gitu kita pakai zat kimia, tapi kasihan dengan konsumen. Iya, Nah itu masalah ini kan kesehatan namanya. Nah itu alhamdulillah kita kan produksinya memang alami. Nah ini cuman itu Ya, Pak. ya. Mungkin itu saja dari saya. Akan dilanjutkan sama Tiara Aprilia. Ya, tentu. Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Aprilia. Ya. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi konsumen baru dan menyesuaikan pendekatan penjualan Bapak baik online maupun offline? Jadi teorinya kayak gini. Ini kan barang langka sagu ya. Kadang-kadang situ ke pasar belum tentu pulangnya bisa dapat sagu ya. Jadi kalau kita secara langsung memang kita ngobrol secara langsung tentang kegunaan ini. Oh, itu. Jadi kita pokoknya dengan konsumen yang jelasnya ada komunikasi lah. Nah, cara prosesnya kayak gini. Tak bilangin sama konsumen supaya konsumen itu ibaratnya ini memang benar-benar diproduksi di sini. Nah ini, jadi kualitas mutunya kita jaga. Nah sama aja yang melalui offline tadi kan, nah, melalui komunikasi. Maka media-media seperti ini kan saya gunakan. Kalau dia nggak percaya, tolong nanti kamu di mana? Seandainya, Pak, saya kan ada di Bandung. Pak, kalau mau melihat hasil produksi kita, mau lihat cara proses kita, lihat aja di Google Map. Nah ini kan kita udah ada di Google Map. Nah itu dia kan udah ngerti ini. Sebabnya kayak gini ya, sagu ini orang itu dengar ada, zaman dulu juga ada, tapi kegunaannya orang belum tahu. Nah ini padahal sasarannya paling tepat. Ini kegunaan kalau situ pernah makan bakso itu Pak harus pakai sagu aren supaya kenyal. Nah ini kemudian situ pernah makan cendol, jalan utamanya cendol. Nah itu aja. Nah ini jadi tentang mengatasi konsumen baik langsung atau tidak langsung tergantung komunikasi kita kan, cara kita gimana. Nah itu sebabnya pada prinsip dasarnya pembeli atau konsumen itu adalah raja. Nah ya bener gak? Nah ini itu. Tapi meskipun kita tawar barang itu mutunya bagus, pokoknya ini bagus, tapi cara komunikasi kita terhadap konsumen itu nggak nyambung, otomatis nggak selesai, nggak jadi ya kan. Nah itu aja. Jadi yang jelasnya prinsipnya tata kerama toto coro dalam pembicaraan berkomunikasi dengan konsumen. Oke? Nah cuma itu ini. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak melihat peluang untuk memperluas jangkauan penjualan offline di pasar lokal? Memang di pasar lokal itu banyak, kebutuhan itu banyak. Nah tapi yang jadi kendala kita kadang-kadang kan masalah persiapan ini ya, barang yang udah jadi itu. Tapi ya kita kadang-kadang kan permintaan itu kan ada, tapi kita gimana cara jalan kita jangan mengecewakan permintaan tersebut. Alhamdulillah kita jalani kan. Nah ini gimana? Alhamdulillah untuk sekarang ini aja kan permintaan ada. Yang penting kita menutup permintaan tersebut harus tertutupi, harus ada kayak gitulah intinya, kasarnya harus ada. Nah itu ya baik offline apa online, pokoknya sekarang tuh kita layani berapa kebutuhan dia. Nah ini itu ada yang permintaan kayak gitu. Alhamdulillah kalau dalam masalah
itu nggak ada masalah sebenarnya. Nah ini sebabnya yang nama sagu aren ini kan barang langka. Barang langka ada namanya kan, kadang belum tentu ada barangnya. Nah ini. Baik Pak, itu saja yang saya Ya. tanyakan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Tiara Elda. Baik Pak, perkenalkan nama saya Tiara Elda Putri Utami. Ya. Saya ingin mewawancari Bapak. Apa rencana darurat Bapak jika terjadi penurunan penjualan secara online dan gimana Bapak meningkatkan penjualan tersebut? Ya kalau seandainya ada kendala itu termasuknya hambatan itu ya. Hambatan permasalahan penjualan kan. Ya. Hambatan dalam masalah penjualan itu kan tergantung dengan kita juga gimana kita mengolah administrasinya aja kan. Nah ini kalau ada penurunan kita lihat pasarannya di mana titik kelemahan pemasaran itu gimana. Oh ini turun bara. Seandainya permintaan kita kurang berarti kan penurunan permintaan. Nah kendala seperti itu kita lihat dulu dikarenakan faktor apa faktor dari permintaan, pokoknya banyak faktor-faktor yang harus kita perhatikan itu. Kalau masalah permintaan itu menurun, nah ini kadang-kadang kan bukan apa-apa, kadang-kadang banyak juga permintaan menurun, kita kan punya persaingan juga ya. Nah, kadang-kadang ada juga sagu yang dari luar masuk ke daerah kita. Itu kendala utamanya kalau itu masalah pemasaran kita menurun. Nah ini kemudian mungkin baratnya kualitas sagu kita gimana, itu bisa mempengaruhi penurunan pemasaran kita. Nah ini jadi kita lihat dulu masalah pemasaran itu bagaimana kok dia bisa turun. Nah itu aja. Nah ini jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah dengan adanya analisis seperti itu berarti kan timbul pemikiran-pemikiran kita gimana caranya ini bisa bangkit kembali. Nah itu. Jadi itu saja Pak. Ya itu saja. Nah ini kalau masalah penurunannya ya kan. Nah ini kalau peningkatannya otomatis istilahnya gimana kita punya usaha, bagaimana caranya untuk maju, untuk ngangkat kayak gitu bangkit kembali. Nah itu. Adapun tujuan wawancara produksi sagu aren adalah untuk mengumpulkan data dan menginformasikan mendetail mengenai seluruh aspek dalam proses produksi sagu aren yang berasal dari pohon aren. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah mau menjadi narasumber dari wawancara kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mungkin itu saja wawancara singkat dari kami selaku kelompok 5. Maaf bila ada salah-salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.